Shalom, jumpa kembali dengan saya Pendeta Agus P. Simbolon SEMPD. Puji Tuhan, pada hari ini, tepatnya di hari Selasa 17 Agustus tahun 2021 ini, Indonesia, bangsa kita, memperingati hari kemerdekaan yang ke-76 tahun. 76 tahun satu usia memperingati kemerdekaan. Itu adalah satu kurun waktu yang sangat lama, dan 76 tahun yang kita rasakan kita merdeka. Dan perlu kita ingat bahwa sejarah mencatat tidaklah mudah untuk meraih kemerdekaan. Dan kita tahu bahwa apa akibat atau dampaknya ketika kita pribadi maupun secara bangsa dijajah oleh suatu negara, dikuasai oleh suatu negara. Yang lebih banyak adalah penderitaan-penderitaan yang dialami. Kita tahu bahwa bangsa kita Indonesia yang dikuasai dan dijajah oleh bangsa Belanda 3,5 abad, kemudian ditambah dengan penjajahan masa Jepang 3,5 tahun. Dampak akibat dari penjajahan itu sangat besar dan sangat tidak enak. Dan kita bersyukur bangsa Indonesia sampai saat ini kita masih tetap mempertahankan kemerdekaan itu. Dan sudah menjadi tugas setiap kita anak bangsa untuk tetap mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dengan apa? Dengan mengisi kemerdekaan itu dengan hal-hal yang positif. Membangun, mengisi kemerdekaan. Salah satunya adalah apa? Pembangunan di Indonesia dari tahun demi tahun kita dapat mengikuti perkembangan demi perkembangan sebagaimana negara-negara lain yang sudah merdeka. Dari sisi pembangunan, kemudian dari sisi ekonomi, proses turun naik keadaan ekonomi bangsa Indonesia itu adalah satu bagian dari proses yang dihadapi ketika kita di dalam posisi mengisi kemerdekaan. Tidak hanya itu saja, kemerdekaan yang bangsa Indonesia peroleh tidak lepas dari masih adanya incaran pihak-pihak luar atau negara-negara lain, bahkan dari dalam negeri itu sendiri yang berusaha memecah belah kesatuan dan persatuan itu secara politik. Namun kita bersyukur bahwa para pendiri bangsa kita Indonesia yang telah membuat dasar Indonesia, dasar negara Indonesia adalah Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dan ini adalah menjadi kekuatan yang sangat besar bagi bangsa Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika. Satu keberbedaan yang besar yang ada di bangsa Indonesia ini. Bila tidak ada Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Bhinneka Tunggal Ika. Dengan kesepakatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itulah Indonesia. Bersyukur hari ini kita memperingati 76 tahun Indonesia merdeka. Ini adalah suatu kebanggaan bagaimana kita masih bisa tetap mempertahankan Indonesia, kemerdekaan Indonesia dengan mengisi, membangun hal-hal yang positif untuk ke depan. Bahwa kita bangsa Indonesia di mata dunia sama, dan kita akan sama dengan bangsa-bangsa yang sudah terlebih dahulu merdeka, dan bangsa kita Indonesia akan maju, makmur, gemah, ripah, lojinawi
ketika tetap mempertahankan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan menjaga keutuhan NKRI harga mati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah Indonesia yang merdeka. Nah, saat ini saya ingin berbicara bagaimana kita secara pribadi juga harus merdeka. Merdeka dari apa? Merdeka dari kuasa, dari ikatan dosa. Kita tahu bahwa umat manusia dari awal sudah jatuh dalam ikatan dosa. Dan upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut. Artinya, kita harus lepas dari maut itu sendiri. Tuhan Yesus menawarkan kepada saya, juga Bapak Ibu, saudara-saudara yang mendengar perenungan firman Tuhan di hari kemerdekaan yang ke-76 ini. Apakah Anda sudah menerima panggilan, undangan Yesus Kristus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya dan Bapak Ibu? Maka kita akan diselamatkan. Ya, kita akan baca dan merenungkan secara singkat firman Tuhan, bagaimana Allah memerdekakan saya, memerdekakan Bapak Ibu semua. Kita akan baca di dalam Galatia 5 ayat 1 sampai 5. Namun saya tidak akan membacakan keseluruhannya, saya akan membacakan pada ayat yang pertama. Galatia 5 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita, memerdekakan saya dan Bapak Ibu yang meresponi. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada setiap kita, saya dan Bapak Ibu Saudara yang mau percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Firman Tuhan tadi katakan bahwa supaya kita, saya, Bapak Ibu Saudara, sungguh-sungguh merdeka. Sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Pesannya, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Oleh karena itu, pertahankan keselamatan yang sudah Bapak Ibu terima. Arti kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada setiap kita apa saja? Yang pertama adalah agar kita dapat berjalan senantiasa dalam kehendak Allah. Ya, yang pertama, agar kita dapat berjalan senantiasa dalam kehendak Allah. Bisa dibaca dalam ayat yang keempat. Yang kedua, agar kita menang atas segala yang jahat. Bisa dibaca nanti di ayat yang keempat. Yang ketiga, agar kita memiliki hidup yang penuh keindahan. Bisa dibaca dan di ayat 3. Kemudian yang keempat adalah agar kita memiliki kehidupan yang berarti. Di dalam ayat yang pertama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah tujuan arti kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita. Indonesia 76 tahun merdeka. Apa yang dilakukan oleh bangsa Indonesia di dalam mengisi kemerdekaan yang sudah berjalan selama 76 tahun ini?
tentunya banyak perkembangan yang terjadi dan kita bisa melihat, kita menyaksikan. Begitu juga dengan kita semua, saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian yang menerima panggilan keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus Tuhan, yang menebus dosa saya dan dosa Bapak Ibu Saudara, untuk menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi di dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya. Jadi itulah arti kemerdekaan secara rohani yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Biarlah di hari kemerdekaan ini, secara kebangsaan kita bersyukur, berbangga sebagai warga negara Indonesia. Kita pertahankan kemerdekaan dari gangguan-gangguan orang-orang, negara-negara yang mungkin ingin mengintervensi bangsa kita, yang ingin memecah belah kesatuan dan persatuan bangsa kita Indonesia. Begitu juga dengan keselamatan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan biarkan masalah-masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita ketika kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, kita mengisi keselamatan itu dengan perbuatan-perbuatan, dengan karakter-karakter Kristus yang ada di dalam hidup kita, menjadi berkat untuk orang-orang yang belum mau percaya kepada Yesus Kristus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, sebagai penebus dosa saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi tugas kita sebagai orang percaya, bagaimana teladan Kristus, karakter Kristus ada dalam hidup kita. Kita selalu belajar untuk serupa dengan Kristus. Artinya apa? Biarlah karakter Kristus ada pada kita. Dan ini perlu proses, perlu waktu untuk kita dapat sempurna serupa seperti Kristus. Sehingga kehidupan kita menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kita yang belum percaya kepada Tuhan. Dari buah-buah kehidupan kita, buah keselamatan kita, kita menjadi dampak, kita menjadi berkat. Mari kita membangun Indonesia dengan kita sebagai salah satu warga negara Indonesia yang ada di Indonesia ini. Kita membangun Indonesia yang merdeka dengan mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang positif, membangun kesatuan dan persatuan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita yang sudah diselamatkan, keselamatan yang Tuhan berikan kepada setiap kita, agar kita dapat berjalan senantiasa dalam kehendak Allah, agar kita menang atas segala yang jahat, agar kita memiliki hidup yang penuh keindahan, agar kita memiliki hidup yang berarti. Itulah perenungan di hari kemerdekaan ini. Juga di hari kemerdekaan Bapak Ibu, ketika pertama kali terima Yesus Kristus Tuhan sebagai Juru Selamat pribadimu. Yesus yang telah menebus dosa-dosa saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan keselamatan, jaminan kekal, surga adanya, bukan neraka. Sebab tadi katakan upah dosa ialah maut. Tapi upah ketika kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup kita, adalah surga kekal adanya. Oleh karena itu, pelihara iman kita, kemerdekaan kita dari dosa, kemerdekaan kita dari hukum dosa. Selamat ulang tahun Indonesiaku yang ke-76 tahun. Juga saya ucapkan selamat ulang tahun buat Bapak Ibu Saudara sekalian, pertama kali mengenal Kristus Yesus Tuhan. Mari kita isi dengan membangun bangsa kita Indonesia, mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia, diimbangi dengan kemerdekaan rohani kita, jiwa kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat ulang tahun
Republik Indonesia yang ke-76. Di tengah kondisi pandemi COVID-19, biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan mendukung program pemerintah. Bagaimana cara menanggulangi pandemi ini? Dengan apa? Mari kita taati protokol kesehatan 5M. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan deterjen dan air mengalir, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas kita untuk berkumpul, bertemu dengan orang-orang bila tidak perlu. Supaya apa? Kita dapat memutus mata rantai COVID-19 sehingga kita, bangsa kita, Indonesia, bebas merdeka dari kuasa COVID-19, dan kita akan hidup dalam masa era baru, pembiasaan baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Merdeka, merdeka, merdeka.